Pemirsa, kebakaran gudang bahan kimia sebabkan Sungai Cisadane tercemar. Sementara Pemkot Tangerang Selatan mengaku kesulitan mengecek kelayakan gedung kimia yang terbakar. Kebakaran gudang bahan kimia di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten pada Senin 9 Februari 2026 berbuntut panjang. Bahan kimia dari gudang yang terbakar mengalir ke Sungai Cisadane. Namun Pemkot Tangerang Selatan mengaku kesulitan untuk memeriksa lokasi kebakaran. Tim gabungan Polres, Kejaksaan hingga TNI pun akan dibentuk untuk memeriksa sertifikat layak fungsi dan AMDAL gedung ini. Bahwa sebetulnya ada kewajiban pemeriksaan sertifikat layak fungsi dari gedung-gedung perkantoran di sekota Tangerang Selatan karena sudah ada perdanya, tapi jujur memang untuk masuk ke pergudangan ini mengalami kesulitan teman-teman. Makanya tadi dibahas ya tidak dikasih akses masuknya. Padahal Kementerian Lingkungan Hidup yang turun ke lokasi menemukan aliran air yang membawa bahan kimia dari pabrik ini membuat Sungai Cisadane tercemar dan berubah warna. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq mengatakan air berasal dari sisa pemadaman yang bercampur residu bahan kimia mengalir dan mencemari sungai. Warga pun diminta untuk tidak menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Kementerian Lingkungan Hidup juga menerima laporan pencemaran Sungai Cisadane meluas hingga sekitar 22,5 km mencakup Tangerang Selatan, Kabupaten dan Kota Tangerang. Mengimbau kepada warga di bantaran Sungai Cisadane ataupun yang datang ke Sungai Cisadane untuk tidak memanfaatkan air Sungai Cisadane untuk cuci dan kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, kini aparat gabungan berjaga di bantaran Sungai Cisadane. Mereka mengingatkan warga sekitar untuk tidak beraktivitas dan mengkonsumsi ikan yang mati akibat tercemar limbah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah menggelar pelepasan ekspor serentak di sejumlah daerah. Di Mojokerto, ekspor berfokus pada ekspor krimer, sementara di Batam, arang batok kelapa diekspor ke Cina. Pelepasan ekspor krimer di Mojokerto, Jawa Timur dipimpin oleh Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roro Estiwidya. Kali ini Indonesia mengekspor ribuan krimer ke Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Jepang, Montenegro, dan Korea Selatan. Ekspor kali ini tidak hanya melibatkan perusahaan-perusahaan besar, Kementerian Perdagangan juga mendorong UMKM untuk bisa ekspor. Saat ini Indonesia memiliki kerjasama ekonomi dengan 33 negara. Ada nilai ekspornya berada di 5 juta US dollars, dan hari ini ada beberapa perusahaan. Jadi kita melakukan pelepasan ekspor serentak di beberapa wilayah, beberapa provinsi. Tak hanya di Mojokerto, pelepasan ekspor juga dilakukan di 8 provinsi, salah satunya di Batam, Kepulauan Riau. Kadin Indonesia mengekspor 36.000 ton arang kelapa bernilai 200 miliar rupiah. Kali ini arang kelapa akan dikirimkan ke China. Program ini melibatkan puluhan UMKM yang tersebar di 4 kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kota Batam. Kita menggerakkan UMKM di daerah. Nah, kontrak hari ini yaitu berjumlah sekitar per tahun adalah 36.000 ton. Nah, 35.000 ton itu dimana kita kalkulasikan per bulan itu sekitar 125 kontainer ekspor. Target kita mudah-mudahan ini dalam 1 tahun ini, di tahun pertama ini kita bisa achieve sampai 500 miliar. Selain arang kelapa, rencananya Indonesia akan ekspor lanjutan berupa serbuk dan serabut kelapa ke Tianjin. Nantinya ekspor tidak hanya berfokus pada perdagangan, tetapi juga transfer teknologi dari China ke Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. 10.000 pelajar di Kota Bandung mengalami masalah kesehatan mental di sepanjang tahun 2025. Pemkot Bandung menyiapkan program psikolog ke sekolah sebagai upaya mengatasi persoalan kesehatan mental pelajar. Pemkot Bandung menyiapkan program menghadirkan psikolog ke sekolah sebagai upaya mengatasi masalah kesehatan mental pelajar.
Wali Kota Bandung Farhan menyebut banyaknya persoalan kesehatan mental merupakan alarm bagi pemerintah. Menurut Farhan, gangguan kesehatan mental pelajar tidak muncul secara tiba-tiba, namun disebabkan berbagai faktor, salah satunya tekanan sosial di era digital. Akan menjadi bagian dari sebuah ekosistem penanganan masalah kesehatan mental siswa di lingkungan sekolah. Apabila memang ada kasus-kasus khusus yang harus dirujuk kepada psikolog klinis, baru akan dibuat rujukannya secara proporsional dan profesional untuk dibawa ke puskesmas yang ada praktek psikologi klinis. Data Dinas Kesehatan Bandung mencatat ada sekitar 10.000 pelajar didiagnosa mengalami gangguan kesehatan mental sepanjang tahun 2025. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Warga terdampak tanah bergerak di Tegal bakal direlokasi. Wapres Gibran cek kondisi warga. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, pastikan harga komoditas stabil jelang Ramadan. Wakil Menteri Perdagangan sidak di Pasar Cisalak, Depok, Jawa Barat. Selain itu, ia bersama jajaran menggelar aksi gerakan nasional Pasar Rakyat Bersih. Didampingi oleh Wakil Wali Kota Depok dan dinas terkait, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti mendatangi sejumlah lapak pedagang di Pasar Cisalak, Depok, Jawa Barat. Hal ini dilakukan untuk melakukan pengecekan harga jelang Ramadan. Roro menyampaikan bahwa dalam kunjungannya kali ini untuk memastikan dua hal, yakni harga bahan pokok dipastikan aman sesuai dengan harga acuan, serta melakukan gerakan membersihkan pasar rakyat. Untuk memastikan bahwa harga bahan pokok itu aman, sesuai dengan harga acuannya. Lalu kemudian tentu mengingat bahwa ini juga sebentar lagi Ramadan ya Bu ya, jadi kan pasti banyak yang membutuhkan bahan pokok. Kita titipkan juga ke Pak Wakil Wali Kota, harapannya semua pedagang di sini setiap harinya bisa menjaga booth-nya masing-masing gitu ya. Roro juga menegaskan jika pedagang dan konsumen mendapati harga yang tak sesuai harga acuan dapat segera melaporkannya untuk nantinya dicarikan solusinya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta warga yang terdampak tanah bergerak di Tegal tidak kembali dulu ke rumah karena masih berbahaya. Gibran juga berencana merelokasi warga yang tinggal di lokasi bencana. Mengendarai motor trail, Wapres Gibran Rakabuming Raka menuju Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Tegal, Jawa Tengah untuk meninjau bencana tanah bergerak yang terjadi di sana. Gibran datang dan berdialog dengan warga yang rumahnya terdampak bencana tanah bergerak. Gibran juga temui warga yang mengungsi di posko pengungsi Majelis Az-Zikir Warotibain. Dalam kunjungannya, Gibran meminta warga tidak paksakan diri kembali ke rumah masing-masing karena kondisi tanah masih labil dan berbahaya. Kita ingin yang nomor satu keselamatan Bapak Ibu semua. Apalagi di sini ada anak-anak kecil nih, banyak sekali. Ada lansia, hati-hati sekali. Ada ibu hamil, hati-hati sekali. Jangan memaksakan diri untuk kembali ke atas. Gibran berjanji warga yang kehilangan dokumen-dokumen penting seperti sertifikat tanah akan diproses dokumen pengganti dengan cepat. Setelahnya, Gibran juga kunjungi posko Ponpes Al-Adalah 2, Desa Padasari. Pada warga dan santri, Wapres menekankan kondisi di lokasi terdampak sudah tidak memungkinkan dihuni kembali, hingga relokasi menjadi langkah strategis demi keselamatan warga.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ikut merayakan ulang tahun Menteri Luar Negeri Sugiono. Menlu pun mendapatkan kejutan dari pegawai di Kementerian Luar Negeri. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Syafaati Suryo dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Kejutan diberikan untuk Menteri Luar Negeri Sugiono di hari ulang tahunnya yang ke-47 tahun, Rabu 11 Februari 2026. Salah satunya dari Presiden RI Prabowo Subianto. Kejutan diberikan di kediaman Presiden Prabowo di Istana Negara. Tidak hanya itu, karyawan hingga rekan kerja Menlu Sugiono juga memberikan kejutan dan ucapan selama ulang tahun di hari kelahirannya. Ucapan serta doa pun disampaikan kepada Sugiono dari pegawai Kemenlu. Bantuan Bang Mamat kantuk tahun. Selamat ulang tahun Bang Menlu, semoga sukses selalu. Selamat ulang tahun Pak Menlu, sehat selalu. Semoga makin gacor. Aku 23. Selamat ulang tahun Pak Menlu. Semoga sehat selalu.